itu masjid bukan lu yang buat loh, itu masyarakat Sumatera Barat 5,6 juta APBD yang bangun loh gitu. Tapi saya pikir walaupun pahit, saya harus katakan begitu. Terkait persoalan tempat ibadah, saudara gubernur, tolong dong bersihkan, murnikan dari simbol-simbol partai politik. Saya pikir kalau seandainya yang Pak Gamawan dengar, Pak Leonardi atau teman-teman ketika itu bersepakat untuk membangun sebuah masjid raya Sumatera Barat, saya pikir berhibah hati dia kondisinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Terang Politik. Segala hal yang menjadi kontroversi, pro kontra, bisa menjadi bahan fitnah, bahan hoax, segala macamnya yang biasa masuk ke ruang gelap politik, kita akan bahas di Ruang Terang Politik. Nah, pada sesi kali ini kita membahas sebuah pro kontra di Sumatera Barat, isu lokal ya. Karena belakangan kita juga udah sering banget bahas capres ya. Kemarin-kemarin kan bahasnya capres terus. Nah, sekarang kita mau bawa ke isu lokal daerah kita Sumatera Barat. Ini ada hal yang cukup menjadi perhatian kami dari Polstra Institute terkait ini pergantian pengurus Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya ini penting bagi kita. Kenapa? Ini jadi ikon memasyarakatkan ke Islam di masyarakat kita Sumatera Barat. Cuma ada desas-desusnya nih. Ada kabar politisasi karena pengurus hari ini yang baru itu terendus merupakan kader salah satu partai politik. Nah, pada sisi ini di konten ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan tokoh politisi yang memberitahu kepada kita publik soal adanya pengurus kader partai politik jadi pengurus Masjid Raya Sumatera Barat. Siapa beliau? Nah, ini nih abang kita, Bang Hidayat. Gak asing lagi. Selamat datang Bang podcast kita. Aduh, sama-sama nih. Terima kasih nih Bung Riki telah mengundang kami di Polstra Institute ya. Saya pikir membuat politik yang terang gitu ya, yang selama ini ada di ruang-ruang gelap gitu ya. Saya pikir ini memang sangat menarik ya. Iya. Ini Bang Dayat kita bajak dari ruang podcast beliau nih, karena beliau juga punya media podcast dan ya nggak apa-apa, host ketemu host nih cerita. Nggak, hari ini malam kali ini bukan host ketemu host, tapi host ketemu Pak Dewan. Bang Dayat adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah bidang Kesra emang ya. Artinya Masjid Raya adalah di bawah pengawasan beliau. Nah Bang, ini kita baca berita nih Bang. Abang cukup lantang nih bahas Masjid Raya disusupi pengurus partai politik. Kita mau dengar cerita nih Bang. Ada apa Bang di Masjid Raya itu? Ya, baik. Saya pikir memang ini berangkat dari aspirasi Bang Riki, aspirasi jamaah masjid. Awalnya memang masuk ke WA saya dari nomor yang belum saya catat namanya. Ya terima kasih tidak menjadi atensi saya awalnya. Ternyata memang ada informasi terbaru yang terus diinformasikan ke WhatsApp saya. Nah saya pikir setelah itu mungkin apakah benar begitu kan? Nah setelah saya telusuri ternyata memang ada proses seleksi imam Masjid Raya. Yang informasinya ada Al-Ustadz yang menjadi imam di Masjid Raya selama 6,5 tahun itu tidak lagi diputuskan menjadi imam. Nah, alasan dari pengurus masjid adalah karena imam ini dikatakan tidak disiplin. Nah, itu gitu kan informasinya. Tidak disiplin, kadang-kadang waktu jamaah mau dipimpin oleh imam mungkin telat atau apa begitu kan. Terus dari sisi sang imam, saya coba kena telusuri, saya juga cari informasinya, saya kontak Imam Abu Zar ya, Ustadz itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh
pengurus itu tidak benar sama sekali. Dia tidak pernah diberitahu oleh pengurus bahwa dia ikut seleksi. Ya kan? Nah, alasan dari pengurus kenapa dia tidak diputuskan menjadi imam lagi karena tidak ikut seleksi. Seleksinya juga nggak dikasih tahu. Seleksinya tidak dikasih tahu langsung kepada dia begitu. Termasuk juga dia ketika dia mengatakan ada kegiatan-kegiatan di luar, dia juga mungkin menjadi juri MTQ di kabupaten kota. Ketika itu sedang di Watu Sangkar menjadi seorang juri ya penyelenggaraan MTQ. Dia mengatakan kemanapun juga kegiatan dia melapor kepada koordinator keimaman istilahnya di Masjid Raya itu. Dia melapor dan itu disetujui. Nah, apa motivasinya? Saya pikir yang pertama tentu apresiasi orang yang mengundang ya dari kabupaten kota. Sekaligus bisa jadi ini karena juga persoalan imam juga punya keluarga, punya anak segala macamnya. Tentu kebutuhannya tidak memadai dengan honor yang diberikan oleh pengurus masjid. Nah, menjadi persoalan bagi saya adalah ternyata siapa yang menjadi pengurus Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi memang ada SK-nya. Jadi begini Boki. Masjid Raya Sumatera Barat ini merupakan masjid milik Pemprov Sumatera Barat. Dia adalah aset Pemprov Sumatera Barat. Kenapa demikian? Karena memang dibangun di lahan milik Pemprov Sumatera Barat. Itu lahan sekolah dulu, SPMA namanya, Sekolah Pertanian Menengah Atas lah. Ketika itu dan juga APBD yang bangun, termasuk juga bantuan-bantuan dari pihak lain, termasuk juga dari Pemprov yang lain. Saya harus katakan seperti itu. Ini Pak Monek, PLT Gubernur ketika itu juga mendapatkan, karena memang dia Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri, mungkin komunikasi dengan beberapa gubernur, maka dapat bantuan ya. Nah, efektif. Pernah Jumatan di sana. Oke. Pemprov Papua juga pernah bantu hibah tuh Bang, 5 miliar kalau nggak salah. Kabar Aceh yang itu yang saya tahu ya. Saya pikir banyak juga yang lain di samping juga infak atau sedekah dari komponen masyarakat lain, maksud juga perantau gitu. Itu ratusan miliar pembangunan Masjid Raya itu. Nah, itu dibangun gagasannya ketika gubernurnya adalah Pak Gaman Fauzi. Ketua DPRD-nya Bang Leo ketika itu, Leonardi dan konteks seperti itu. Nah, di samping sebagai pusat ibadah, ya kan, fasilitas sholat atau beribadah, Masjid Raya Sumbar itu juga didesain yang diperuntukkan untuk Islamic Center. Ada pendidikan, ada riset, ada juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang berorientasi kepada keilmuan dalam konteks seperti itu begitu. Nah, namun setelah Pak Gubernur, Pak IP ketika itu 10 tahun, saya pikir tidak ada yang berubah. Nah, ini berbeda Masjid Raya Sumatera Barat dengan masjid-masjid yang lain yang dibangun oleh swadaya masyarakat dan pengurusnya dimusyawarahkan kan. Kalau ini memang betul-betul di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Nah, Hak prerogatifnya gubernur ini. Pembina utama gubernur, ketua umumnya Sekda Prof. Nah, juga wakil ketua-ketua itu ada juga ketua DPRD, ada juga kepala biro Kesra yang kita undang tadi begitu kan. Nah, dalam struktur kepengurusan itu ternyata ada kader partai di sana yang separtai dengan gubernur. Saya pikir tidak benar lagi ini. Keseluruhan atau Sebagian Bang, ada lebih harian. Nah, saya duga juga bendaranya juga karena memang ya namanya ikut nyalek dia di Kota Padang ya, di salah satu dapil beliau ini. Saya ingin katakan begini, kalau kita di konstitusi saja aktivitas politik itu tidak boleh di institusi pendidikan, apalagi di institusi atau di lembaga keagamaan atau di tempat-tempat ibadah. Itu tidak boleh, konstitusi melarang begitu. Ada tertulis ya Bang konstitusi. Itu konstitusi melarang, tidak boleh berkampanye, tidak boleh berbau politik. Termasuk juga mazhab yang dipakai, prinsip yang dipakai oleh pengurus Masjid Istiqlal. Ya kan, Masjid Istiqlal tidak ada toleransi untuk berbau politik, simbol-simbol politik yang ada di kawasan Masjid Istiqlal. Begitu Jakarta. Masjid Raya Ya, Bang, kan itu itu pemerintah milik juga. nasional ya, Oh iya. Informasi seperti itu di samping juga infak sedekah dari jamaah begitu kan. Begitu juga Pemprov Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat. Kalau pengurus masjid itu salah seorang, 2 orang, 3 orang itu adalah anggota partai politik aktif yang dibuktikan dia nyalek sehari ini, ada juga pemberitaan seperti itu, saya tidak bisa garansi tidak akan masuk misi-misi politik praktis ya. Dan ini akan berpotensi mengganggu kenyamanan, kemurnian, fungsi dari masjid. Emangnya yang masuk ke masjid tersebut satu partai saja? Kan juga beragam partai politik. Kecuali masjid itu dibangun oleh partainya.
Silakanlah ketua partai yang jadi pengurus masjid. Ini APBD loh. Satu juga ekspektasi kita terkait pengelolaan Masjid Raya itu lebih besar daripada yang sudah ada sekarang ini. Nah, atas dasar itu saya coba komunikasikan dengan pimpinan Komisi 5, alhamdulillah dapat respon dari kawan-kawan. Itu 2 hari yang lalu akhirnya dilayangkan surat oleh Ketua DPRD kepada Sekda dan pengurus serta juga Kepala Biro Kesra. Dan tadi sekitar pukul 3:30 4 kita gelar rapat. Selepas azan asar ya, masuk azan asar kita mulai rapat. Dalam hal itu kita mempertanyakan, karena memang sudah menjadi isu publik. Terus bagaimana kondisi sebetulnya? Memang dipaparkanlah oleh Pak Han Sastri selaku Sekda Prof yang juga selaku Ketua Umum dari pengurus masjid tersebut begitu. Nah, rekomendasi dari kawan-kawan kami juga saya mengusulkan tadi harus Masjid Raya harus bebas dan bersih dari simbol-simbol partai politik. Pengurus yang berada di Masjid Raya ketika dia kader partai itu simbol partai politik tertentu. Nggak boleh. Karena akan mencederai kemurnian fungsi masjid, kenyamanan pengelolaan masjid. Karena di masjid itu kan juga ada partai-partai lain juga, jamaahnya segala macamnya. Terus juga di samping itu tentu pengelolaan masjid ini ekspektasi kita lebih besar daripada yang ada hari ini begitu. Gitu, Bung. Jauh. Bicara tentang ya tanda kutip pemecatan imam tadi, Bang. Ini dilakukan oleh pengurus baru yang teridentifikasi ada orang partai atau pengurus lama yang mecat? Saya pikir dikotomi pengurus lama pengurus baru tentu tidak dalam konteks seperti itu ya. Sekarang kan pengurus ini kan di-SK-kan oleh gubernur yang namanya Pak Mayildi, gubernur Sumatera Barat. Sudah ada strukturnya gitu. Ada ketua umum, ada ketua harian. Nah, ketua harian namanya Pak Subhan Lubis ya, Subhan Lubis. Itu juga sekretarisnya Pak Mulyadi Muslim. Ada juga yang bendaranya, saya lupa ada catatannya seperti itu begitu. Nah, ada dari yang pengurus inti ini yang menjadi anggota partai politik. Terus yang kedua, yang mengganti imam, kalau bicara imam lagi, penggantinya anak ketua kabarnya. Dikabarkan anak ketua. Nah, pertanyaan saya ketika itu, bagaimana SOP seleksi imam? Bagaimana sistem dan mekanismenya? Itu ada aturan banyak. Ya, itu yang kita tanya, yang tidak terjawab oleh Pak Sekda. Tentu harus ada. Kapan diumumkan ke publik? Siapa yang melakukan asesmen? Pansel ini tentu dia harus transparan juga, harus terbuka juga. Kapan rekrutmen pansel? Nanti masjid dituduh ada oligarki juga jadinya kan. Karena ada ya, kalau biasanya kan oligarki itu tuduhan kalau misalnya ya kalau orang-orang kita yang menjadi elit di salah satu ekosistem ini, ekosistem Masjid Raya nih, Bang. Terus yang jadi elitnya, imamnya tanda kutip itu kan orang dari keluarga si ketua pengurusnya Enggak. Oh, pengurusnya dari imamnya non partai. Berarti pengurusnya dari keluarga ketua pengurus. Tapi yang imamnya adalah anak dari ketua pengurus. Itu yang diinformasikan, yang diangkat oleh pengurus. Katanya seleksinya objektif ini segala macam. Tapi saya dapat informasi juga. Mekanisme seleksi Samping SOP atau mekanisme seleksinya enggak jelas. Ketika saya tanyakan kepada Sekda tadi, Pak Sekda enggak bisa jawab. Yang kedua adalah informasi juga, imam yang lolos ini adalah anak asuh dari imam yang dipecat. Gurunya lah, konteks seperti itu kan. Itu ininya. Saya tidak tahu juga apakah dia hafal 30 juz. Nah, tentu kalau sedikit ada SOP, tentu harus ada persyaratannya. Sanad keilmuannya harus jelas. Dia harus hafal 30 juz, tahfiz, fasih, termasuk juga suara misalnya kemerduan. Gitu, Bang Riki. Itu yang kita persoalkan. Tapi yang lepas dari itu, yang paling mendasar bagi saya, masjid harus bersih dari simbol-simbol partai politik tertentu. Ini di tahun-tahun politik. Jangan sampai di tahun politik. Di tahun-tahun yang lain pun juga begitu ya, Bang. Itu harus bersih. Nggak maksudnya, apalagi masjid milik Pemprov. ya kan kita sayangkan juga, Bang, di tahun politik tiba-tiba masjid kita seolah-olah tertuduh nih ada aktivitas politik karena ada simbol politik di sana kan gitu kan. Sayang juga kan masjid semahal itu, semulia masjid juga semulia itu, nanti dituduh hal-hal yang aneh kan nggak pas juga kan. Nah, menurut Bang Dayat nih, terutama dari fraksi Gerindra yang kita lihat itu kan lebih bicara memposisikan diri sebagai oposisi ya, Bang, di pemerintahan provinsi. Ada agenda politik nggak
di sini? Saya pikir kita mungkin oposisi juga tidak tepat juga ya, tapi kan memang melalui arahan dari Ketua DPD Pak Andre Rosiade, tentu kalau seandainya memang program kegiatan itu sukses, itu teruji untuk kepentingan banyak orang, itu kita dukung full, kita apresiasi full. Tapi kalau ada program kegiatan dan penganggaran yang berpotensi tidak pro publik, Gerindra harus di depan melakukan kritikan yang konstruktif dan solutif terkait itu. Nah, tawaran kita dalam kasus ini seperti ini adalah saya minta pengurus itu dievaluasi lagi. Diganti yang memiliki kader partai atau dia mundur dari kader partai politik dulu, misalnya seperti itu kan, harus bersihkan. Nah, terus pengurus yang harian ini harus dilakukan secara seleksi terbuka. Dan tidak perlu juga seluruhnya ustadz, tapi masjid itu perlu juga ada konsultan hukumnya, ada konsultan akuntansi keuangannya, ada juga konsultan tata rias tanaman dan apa namanya taman-taman juga, termasuk juga konsultan media perlu juga dong gitu. Jadi gini bagi saya ingin katakan adalah masjid raya itu punya konsep yang jelas begitu. Saya mengatakan adalah pengelolaan Masjid Raya Sumatera Barat bercita rasa haram dan nabawi. Haram ini masjid di Mekah, nabawi di Madinah. Tapi secara fisik bukan itu saya masukkan, tapi ada spiritnya. Apa itu? Masjid yang aman, nyaman, bersih. Masjid yang memiliki imam besar. Imam besar, imam yang dihargai, dihormati karena keilmuan keagamaannya. Sanadnya jelas misalnya. Tempat orang bertanya. Punya wibawa dia. Dan Pemprov menghargai lebih. Kenapa tidak saya usulkan 25 juta per bulan? Ini imam kita 3 juta, 4 juta sebulan. Dia harus menjadi imam setiap waktu. Ya kan? Dan di samping itu juga ada upaya-upaya memakmurkan masjid. Ada pengajian-pengajian ba'da zuhur, asar atau maghrib atau isya terkait persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi polanya adalah kita undang juga dokter-dokter dari UIN, IAIN, teman-teman kita yang ustadz dari Timur Tengah misalnya. Dia presentasi infokus, tapi setelah presentasi dia direct question, ada pertanyaan langsung, jangan monolog. Ya, tingkatkan takwa, takutlah masuk neraka, mari kita masuk surga. Kan menolak selama ini begitu kan? Nah, kita maunya dialog. Misalnya begini dialognya, Pak Ustadz, saya sudah lama jualan di pasar raya Pak Ustadz, tapi tidak naik-naik coba limo. Di mana kan Pak Ustadz? Ya bisa ada hadisnya. Ada pengetahuan keagamaan yang mungkin diberikan. Zakat tidak bayar kalau semacamnya atau tidak jujur ke konsumen. Misalnya hal seperti itu. Termasuk juga hubungan di rumah tangga. Ayah memelihara anak yang nakal susah. Lama membana mau Ustaz nak kue mau anak nakal macamnya. Di mah yang kurang pas bagi yang sebagai ayah. Mengadu ke Ustaz. Poinnya adalah apapun kegelisahan umat, ndak ke warung, ndak ke kedai, ndak ke pub, tapi ke masjid. Termasuk juga gini loh Meki. Di halaman yang besar tuh ada tempat olahraga, futsal atau tenis meja atau basket. Anak-anak sekolah kita yang pulang sekolah bermain di sana. Juga taman-taman itu yang ramah untuk anak-anak dan keluarga. Tapi ketika azan, stop seluruh aktivitas, mari kita sholat berjamaah begitu. Bahkan juga tenan-tenan yang dibuat yang bagus, itu khusus menjual perlengkapan ibadah. Nah, hal soal seperti itu kan banyak juga yang jualan, cuman kayaknya nggak tertata aja gitu. Itu dia. Nah, kita mau bicara ini Bang, soal pengelolaan. Kita penasaran juga. Ini Masjid Raya ini kan aset Pemprov ya Bang ya? Betul. Aset Pemprov, apakah setiap tahun ada anggaran yang dikucurkan ke Masjid Raya ini Bang? Ada. Itu kisaran berapa setiap tahun? Ya lebih kurang 1,72 miliar yang diperuntukkan untuk membantu operasional dari Masjid Raya. Mungkin operasional pengamanan dan juga mungkin tenaga perawatan gedung semacamnya ya. Mungkin kebersihan ini. Mungkin di situ. Artinya infaknya tidak cukup. Ya, kalau kita ikuti dari belakang ya Bang, ini sejak pemerintahan Buya Mayaldi ini, Pak Mayaldi ini, setidaknya kemarin juga sempat ada isu nih soal pengelolaan uang Masjid Raya yang pernah berkasus juga kan ke lembaga hukum. Sampai masuk lembaga hukum. Nah ini kita penasaran nih Bang, di sana tuh seperti apa manajerial pengurus di Masjid Raya itu Bang? Nah itu yang saya tanya. Bahkan uang pun bocor di sana kan gitu. Ya, itulah yang kita coba. Saya bingung juga menerjemahkannya. Kan saya pikir ngomong begini kan juga punya konsekuensi juga kan, berat juga kita. Tapi saya pikir walaupun pahit, saya harus katakan begitu.
Tadi juga dengan Pak Sekda, termasuk juga dengan Biro Kesra Al-Amin ya yang hadir ke rapat seperti itu. Mana pengelolaan keuangannya? Berapa dari APBD untuk apa saja? Berapa infak tiap hari, tiap bulan untuk apa saja? Kebutuhan operasionalnya apa saja? Terus juga biaya-biaya yang dihasilkan dari orang yang sewa di sana, berapa sewanya? Dan kantor-kantor juga berbasis itu statusnya seperti apa? Ya kan? Itu jawab Sekda adalah sudah diaudit oleh inspektorat. Saya bingung juga kapan inspektorat tukang audit kan. Audit itu setahu saya kan BPK atau BPKP, bang begitu gitu kan. Dan tidak ada masalah gitu, walaupun ada catatan-catatan. Itu dari Pak Sekda, tentu itu yang dirujukan kita. Tapi kalau seandainya ini kan kita mau follow up lagi. Tadi juga disepakati akan diundang lagi pengurus, karena memang pengurus tidak hadir tadi. Informasinya ketua dari luar kota, termasuk juga bendara luar kota. Tapi yang sekretaris tidak ada informasi dari Pak Sekda. Kenapa tidak hadir begitu. Nah, kita akan undang lagi, termasuk juga imam ini, biar dia berimbang dari pengurus dan juga imam. Saya usulkan itu dihadirkan ketika rapat. Mungkin dalam minggu depan ya, kalau tidak waktu jadwal ya, karena memang jadwal DPD itu kan sudah terjadwal. Imam yang baru, Imam yang dipecat. Oh, imam yang dipecat mau diundang. Dan pengurus yang hadir kita harapkan seperti itu gitu. Termasuk juga laporan keuangannya. Itu penting saya pikir. Karena kenapa kita memiliki kewenangan di sana? Karena memang juga dibiayai oleh APBD, di samping itu juga aset dari pemerintah daerah provinsi. Nah, ini kita lanjutnya gini Bang. Masjid Raya ini kan masjid kita bersama nih Bang. Dan di sini kita di Sumatera Barat nih stakeholder Islam tuh kan ada MUI, ada ormas-ormas Islam. Mereka dilibatkan nggak Bang oleh Pemprov untuk menghidupkan ini Islamic Center kita? Ya, mestinya kan dalam upaya memakmurkan Masjid Raya itu kan menjadi ikon juga di filosofis adat bersih syarak-syarak bersedih pula dengan harapan menjadi rujukan referensi pengelolaan masjid-masjid agung di kabupaten kota, termasuk juga masjid-masjid raya ada di negari ataupun di kecamatan begitu kan. Transparansi, akuntabilitas, termasuk juga pelayanan yang fasilitas yang mumpuni kepada jamaah, tidak ada lagi air keran yang bocor atau kecil, bau segala macamnya, lampu-lampu tidak ada lagi yang kelap-kelip, itu masih ada sekarang saya lihat itu kan, itu yang mati, termasuk juga agenda-agenda rutin yang terpublish secara sustainable, berperencanaan yang baik, itu yang kita harapkan. Nah tentu dalam konteks itu tuh melibatkan komponen seyogyanya, ada Muhammadiyah di situ, ada Nahdlatul Ulama misalnya, ada Perti misalnya, ada juga mungkin para konsultan-konsultan yang dibutuhkan dalam konteks pengelolaan yang modern seperti itu, Om Diki. Ya, itu yang kita harapkan. Masjid Raya Sumatera Barat itu masjid yang guyup gitu loh Bang. Jadi Sekarang gimana? ya gini, kita jujur-jujur agak gersang juga kita melihat Masjid Raya, apalagi malam kayak seperti ini nih. Masjid itu lampunya? ya masih belum lah Bang, masih remang-remang. Jadi bahkan ya orang nggak enggan itu berfoto pasangan di depan masjid. Jadi kayak seperti Masjid Raya gitu, nggak ada wibawa gitu. Nah, kita mau lanjut ke, ini kan persoalannya aktivitas nih Bang. Sejauh ini apa aja aktivitas di Masjid Raya itu Bang? Di luar sholat ya Bang? Oh iya, tadi kan juga dibanggakan ya teman kita yang dari PKS, luar biasa Masjid Raya Sumatera Barat ketika itikaf tuh ada 2.000 orang kan. Itu dia katakan seperti itu, ya saya pikir kalau itu target saya pikir masih jauh dari ekspektasi publik ya. Dalam Jadi konteks itu. Pertanyaan saya itu adalah aktivitas di luar ibadah reguler. Kalau itikaf itu di bulan puasa pasti orang dari ya. Apakah ada kajian-kajian nggak, riset atau yang keluar dari Islamic Center Bang? Belum melihat itu. Belum ada Bang? Belum melihat itu. Belum melihat itu. Kita maunya adalah ada pengajian-pengajian yang rutin, Ba'da zuhur, Ba'da asar tadi itu kan di situ ininya. Misalnya dokter-dokter UIN atau magister-magister dari ilmu keagamaan, dia presentasi di sana, diikuti oleh jamaah. Kalau ada yang ragu, jamaah nanya langsung kan, di-requestin persoalan kegelisahannya, bagaimana menyikapi kehidupan ini, ekonomi, sosial, politik, budaya, termasuk juga keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dalam prakteknya seperti apa sih? Nah, itu hal-hal yang kecil misalnya. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, bukan lagi perspektif betul, dalam rangka amaliyah seperti itu, misalnya dalam rangka meningkatkan kesolehan sosial, bagaimana adab berlalu lintas. Itu hal-hal yang kecil seperti itu yang akan membentuk karakter sosial masyarakat begitu. Hal yang kecil. PR kesolehan sosial kita tuh banyak loh Bang. Kalau kita sendiri lihat gini loh Bang.
Contoh ini kita di Padang ya nih, tawuran pelajar. Ini kan bagian dari problem kesalahan sosial. Agak mirisnya gini Bang, mungkin kita titip juga nih aspirasi sama Bang Rahmat, apalagi di Komisi 5. Ini kayak kita itu diam-diam aja Bang di Sumatera Barat ini ketika silih berganti muncul kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini kan problem kesalahan sosial nih Bang. Kenapa ini nggak Masjid Raya menjadi sumber pencerahan nih untuk menyelesaikan ini? Karena gubernurnya nggak punya konsep yang jelas terkait bagaimana menjawab persoalan itu dijadikan solusi atau problem solving dalam tataran kebijakan dan program. Saya nggak lihat itu. Ya, kalau menurut Nah, kami, kenapa tidak lihat seperti itu? Mestinya kalau ada misalnya meningkat saja kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, atau tingginya tingkat perceraian. Tingkat perceraian itu tinggi loh. Iya. Dari 1 tahun yang nikah resmi itu 25% cerai di tahun yang sama. Iya. Nah, tentu harus ada riset. Panggil perguruan tinggi, panggil ulama kita, panggil nenek mama kita, bundok kandung kita, pemudanya, jadikan gerakan bersama dia begitu kan? Ya, dengan wartawan aja enggak bisa komunikasi yang sehat. dari kawan wartawan udah minta maaf belum kata? Nah, itu makanya seperti itu. Nggak boleh dibusui. Anda adalah gubernur itu seorang juga panutan. Dia dihormati, dihargai. Tapi dihormati, dihargai itu dengan alasan, kan begitu? Iya kan? Nah ini saya pikir, tapi yang saya merasakan, kok nggak mau muhasabah sih gitu kan? Bermuhasabah itu merenung. Kalau hanya kebenaran itu sepihak dan berkonsisten mempertahankan prinsip seperti itu, ya nggak bisa dong sebagai pemimpin. Nah, saya katakan lagi, perlu ada leadership dan komitmen yang kuat. Leadership tanpa komitmen, no. Komitmen punya, leadership juga no. Begitu. Melibatkan seluruh stakeholder. Kita ketika pemimpin daerah kita adalah seorang sosok ulama, ini harusnya udah khatam nih Bang. Masjid kita makmur. Itu, tapi ada juga di tulisan Duski Samad. Nah, sekarang ini kan gejalanya banyak ustadz-ustadz misalnya kan yang diragukan sanad keilmuan keagamannya. Kalau dulu katanya seperti itu tulisan itu saya terimakan, ustadz-ustadz itu kan jelas pesantrennya di mana, mondoknya di mana begitu. Kalau hari ini kan memang ya dia sanad sanadnya asal usul gitu ya. Keilmuannya itu tamat sekolah umum. Ini persoalan yang serius bagi kita. Bukan serta-merta orang yang rajin ke masjid terus dipanggil Buya. Iya, dalam konteks seperti itu begitu. Tapi saya menarik terinspirasi dengan tulisan Prof. Duski Samad ya. Saya dapat tulisannya. Kalau dulu jelas dia Ustadz atau Buya itu dia mondok di mana, pesantren di mana, gurunya siapa dulunya begitu kan. Baru dia berani naik podium menjadi khatib Jumat begitu. Nah sekarang Bang, masih Masjid Raya nih Bang. Yang penasaran juga. Apa harapannya pengurus ini diganti atau apa nih Bang? Output yang dikejar? Kalau kami bukan ada misalnya misi pernah dikatakan oposisi seperti itu. Saya pikir mesti seperti kita kurangi bahasa yang basa-basi lagi begitu kan. Terkait persoalan tempat ibadah, hei saudara gubernur, tolong dong bersihkan, murnikan dari simbol-simbol partai politik. Karena itu adalah tempat yang suci bagi seluruh jamaah yang afiliasi politiknya mungkin beragam, berbeda. Nah, kita menghormati tempat ibadah dengan tidak menancapkan simbol-simbol partai politik. Atau mungkin karena orang yang ditaruh kebetulan dia kader partai politik, dia memang udah biasa ngurus masjid Bang, barangkali. Udah ada background itu nggak dia sebelum? Alibinya segala macamnya bisa saja orang, iya bisa saja. Pertanyaan saya adalah apakah tidak ada orang lebih hebat dari itu ya? Ya Sumatera Barat apalagi kan banyak orang yang. Karena tidak dibuka aja pintunya, buka dong. Hei, kami Masjid Raya membutuhkan pengurus, spesifikasi ini, tugasnya ini, misal seperti itu gitu kan? Transparansi, akuntabilitas, memberikan kemakmuran masjid, pelayanan yang optimal, fasilitas masjid yang terawat, yang bersih. Boleh kerjasama dengan pihak lain. Toh masjid yang di Al-Hakim yang di Muaro, saya pikir itu satu konsep pengelolaan yang modern. Ya, Sangat modern om. Orang kalau seperti itu berdatang berduyun-duyun, bayangkan begitu. Medianya juga hidup, makanya orang
jadi Itu dia. wisata religius kan. Jadi pikirannya apa sih gitu? Itu masjid bukan lu yang buat loh. Itu masyarakat Sumatera Barat 5,6 juta APBD yang bangun loh gitu. Kalau partai Anda yang buat silakan. Bukan perlu sajadahnya merek partai. Ya, semuanya lampunya juga dimerekin, diwarnain begitu kan, dicat juga begitu. Itu berbeda. Iya. Saya pikir kalau seandainya yang Pak Gamawan dengar, Pak Leonardi atau teman-teman ketika itu bersepakat untuk membangun sebuah masjid rakyat Sumatera Barat, saya pikir berhibah hati dia kondisinya hari ini. Kita mau tahu nih Bang, respon Bang Nayat. Layak nggak seorang imam itu dipecat gitu loh Bang? Karena ini agak saya baca beritanya, baca statementnya, saya juga agak bimbang ini masa iya penempatannya begini gitu. Kalau terkait kasus yang kemarin, saya pikir tidak patut dan tidak pantas begitu. Patut dan tidak pantas. 6,5 tahun orang menjadi imam di sana itu ditunjuk secara lisan oleh mantan Sekda Prof almarhum Ali Asmar. Itu udah banyak sekda di belakang beliau setelah beliau kan. Ada juga PLT sekda seperti itu begitu. Oh, terus belajar peningkatan dan jamaah juga mengajukan petisi menolak keputusan pengurus. Oh ya. Tanda tangan. Oh jamaah? Ya. Jamaah juga melakukan penolakan. Oh. Juga mempertanyakan dan menolak sikap itu. Artinya ini tidak hanya sikap ya Bang Dayat dan DPRD provinsi aja, ini jamaah juga ini. Itu puluhan jamaah itu tanda tangan menolak konsep seperti itu. Kenapa tidak dimusyawarahkan baik-baik? Apa sih masalahnya misalnya? Kenapa dia telat? Belikan mobil, belikan rumah. Itu momentum bagi kita untuk menghargai ulama. Ya. Bahkan Ayo dong. kalau kita Tapi kini rata-rata ulama kita semacamnya kan juga harus ngojek dulu siap itu seperti itu. Saya pikir ini persoalan yang sensitif. Saya katakan tadi sama Pak Sekda, berapa butuh biaya untuk supaya bisa 25 juta minimal per bulan, imam masjid, imam besar tuh. Nanti saya pokok pikiran saya kasihkan di sana pikir. Buka ruangnya. ya. Masa hal ini aja kita tidak ada perbaikan sih, tidak ada kemajuan sih. 4 juta per bulan dia tidak bisa kemana-mana, di waktu dia harus standby terus. Anaknya terus membutuhkan kebutuhannya terus meningkat. Ada nggak itu dimusyawarahkan? Berapa sih butuhnya begitu kan? Kalau di Masjid Haram Sudais, imam besar itu ceknya tuh dia ngisi dari kerajaan kan. Tapi memang tidak ini. Tapi prinsip dia menghargai ulamanya. Itu yang nggak ada sama kita. Belum ada. Kalau kasus Masjid Raya Sumatera Barat. Walaupun ini gubernur kita ulama. Emang ulama? Buya dipanggil Bang. Buya itu kan panggilan kalau celah di Google itu kakak. Kakak. Kakak tua misalnya kan. Buya misalnya. Saya pikir tidak dalam konteks dia fasih secara keilmuan misalnya seperti dokter-dokter yang menggali ya seperti UAS misalnya gitu kan itu jelas sanatnya jelas. Oke. Oke Bang. Ini Bang bidang kesra nih Bang. Kita bicara Masjid Raya lagi nih. Secara umum Bang. Kan ngobrol Bang. Mumpung karena nanti ngeblok Bang Dayat susah lagi nanti waktunya. Secara pandangan DPRD nih Bang, Abang anggota Komisi 5 membidangi Kesra dan di dalamnya ada urusan agama, urusan sosial segala macamnya. Pendidikan kesehatan ya Bang ya. Ya, karena ini irisannya masjid kita coba concern ke isu agama Bang. Nah, sejauh ini kalau dibandingkan pemerintahan Pak IP dengan Pak Mayeldi, persoalan-persoalan kesalehan sosial ini mana nih Bang yang agak mana lebih baik nih Bang? Kan sama-sama PKS nih Bang. 13 tahun rezim PKS berkuasa di Pemprov selaku gubernur. Saya pikir tentu ada ekspektasi beberapa masyarakat ketika dia memiliki perbandingan bagaimana kemajuan di berbagai sektor kehidupan di provinsi lain. Nah, bagi masyarakat yang mungkin tidak nge-media ekstrim atau media sosial, termasuk juga tidak baca
informasi-informasi ini ya, karena memang kesibukan masyarakat kita untuk menghidupi keluarga. Pagi udah masuk ke sawah, jalan apa namanya ke sawah, pulang udah malam. Tentu dia respon terkait persoalan dunia luar tentu tidak punya kesempatan yang jauh dari mungkin daerah urban ya dalam konteks seperti itu begitu. Kalau itu tentu harus ada indikatornya. Pertama itu ada mungkin di RPJMD atau pertumbuhan ekonomi kita. Nah, pertumbuhan ekonomi kita itu memang di bawah rata-rata nasional. Iya. Iya, nasional udah 5,3, kita masih 4, begitu kan. Bahkan 2026 itu didesain hanya 4,8%. Sementara secara nasional 2022 saja sudah 5,3%. Nah, itu kenapa kita katakan revisi dong RPJMD ini. Kita naikkan targetnya. Oh, karena artinya Terus juga RPJMD-nya persoalan kalau ini udah rendah nih, Pak. Targetnya itu. oh, itu saya anggota Pansus RPJMD itu. Ketuanya kan juga Pak Anca, mungkin juga dari PKS, dan juga wakil ketuanya Pak Zulkifli Said gitu-gitu kan. Kita apa namanya cukup protes keras. Ini enggak benar ini kalau ukurannya adalah Covid 2000 sampai 2021 itu kan, kita kan 2021, 2000 sampai 2019, 2000 itu jadi ukurannya. Sebelum Covid dong. Sampai kita 5,8% ketika itu kan tembus sekarang berapa, Pak? ya. Targetnya sekarang tahun berapa? Kalau target EPJMD hari ini 2023 ini sekitar enggak sampai dia 5. Enggak sampai 5. Kalau nasional udah. Yang ingat saya itu 2026 4,8. 2022 23 24 25 lah, 24 25, 24 itu 2 start itu 4,8. Artinya memang didesain target pertumbuhan ekonomi ini di bawah nasional. Nggak ada. Bung Riki protes nggak sebagai warga Sumatera Barat begitu? Ya, artinya kita membantu. Standar kita itu cukup air mineral, ya kan? Iya. Padahal kita bisa mendapatkan kopi susu. Betul. Begitu, Om? Ya, artinya kita mau diajak oleh pemerintahan sekarang itu kembali pada situasi normal sebelum COVID itu ada 2 tahun ke depan lagi nih, Pak. Kayak gitu. Dan mungkin juga masyarakat harus fair juga ya. Terasa nggak pelayanan publik bertambah ya kualitasnya? Apa enggak infrastruktur publik kita, jalan-jalan kita, jalan provinsi misalnya, bertambah enggak? Yang rusak bagaimana kondisinya, ya kan? Pelayanan rumah sakit masih rumit, masih oke enggak? Yang terutama yang rumah sakit milik Pemprov, ya kan? Terus juga persoalan BPJS misalnya kan, persoalan sekolah, ekonomi bagaimana? Itu kan juga terasa. Bang, abang ada di pengawasan, Bang, berhadapan dengan pemerintahan. Apa persoalannya, Bang? Kalau kita lihat uang Sumatera Barat banyak kok, Bang, setiap tahun berlebih terus. Kalau saya mengatakan ada persoalan di leadership di top manager dan komitmen yang menurun untuk pembangunan Arana ini. Iya. Hal ini indikatornya adalah belum mampu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder berbeda politik, berbeda jabatan, berbeda tingkatan. Buktinya adalah gubernur memasakkan supaya konversi Bank Nagari dari konversi konvensional ke syariah itu ternyata tidak mendapatkan seluruh dukungan kepala daerah, bupati dan wali kota kan. Nah, dalam konteks seperti itu membuktikan seorang gubernur komunikasi, koordinasi dan diplomasinya kita pertanyakan. Tentu, kenapa ini terjadi? Kan begitu, Baki. Belum lagi menggait dana-dana APBN dari kementerian lembaga. Ini kan dari kawan-kawan istana gubernur ini mengatakan karena kita kalah di Pilpres, tidak orang istana. Ya, itu bullshit bagi saya begitu. Enggak, saya tidak terima itu, Om. Tapi itu direcoki terus masyarakat Sumatera Barat. Pemerintah pusat ini menzolimi Sumbar. Karena kita tidak selaras seiris dengan partai penguasa PD Perjuangan misalnya, atau yang hal seperti itulah ya analoginya. Itu keliru. Betul keliru. Tidak seperti itu Presiden, tidak seperti itu orang istana. Pertanyaannya adalah Anda siap nggak dengan desainnya? Anda siap nggak dengan idenya? Anda siap nggak dengan dokumennya? Anda siap nggak lobby? Anda dipercaya nggak akan melaksanakan program kegiatan APBN itu secara bertanggung jawab dan sukses sesuai dengan perencanaan? Anggota DPR kita juga banyak kok yang bisa diberdayakan. Oh iya, kan? saya udah punya bukti kok. Mau kok berkolaborasi orang luar, tapi kan nggak dibuka ini. Ini persoalan trust, Om. Sorry dulu. Iya. Kan enggak banyak orang kita bukan melebar ya, karena memang beliau ini di bidang Komisi 5
Tadi kan bisa masjid, ini soal ekonomi nih, kesejahteraan Ya, masyarakat betul. gitu. Diedit nanti nih. Hah? Jangan edit ya. Jangan edit, Jangan, ini jangan edit ya. orang-orang gitu. Nggak apa-apa. Jadi tadi bilangnya bahas masjid terus tiba-tiba udah bahas ekonomi enggak juga. Karena beliau memang orang yang sahih lah untuk membahas ini karena pengawasan ada di Komisi 5. Baik Bang, ini masih bidang ekonomi Bang. Ini belum terjawab nih Bang, apakah pure soal leadership nih Bang? Kalau leadership kan kita lihat Pak Gubernur ini udah rombak kabinet juga sering nih. Ya, leadership itu kan tentu ada wibawa di situ. Ada keyakinan gagasannya ini untuk mencapai visi misinya menjadikan Sumatera Barat yang madani sejahtera, pembangunan berkelanjutan itu bisa diterjemahkan oleh pembantunya di dinas-dinas, birokrat. Kan begitu. Selaras irama nafas kerja-kerja birokrat mulai dari perencanaan, program dan kegiatan, penata usaha dan pertanggungjawaban dengan yang ada di gagasan pemikiran seorang gubernur. Itu leadernya gitu. Dan ketika ada masalah, dia bisa take over. Lari ya. Bukan lari. Nggak tahu saya. Yang mana tuh? Nggak boleh seperti itu. Saya gubernur, apapun dia pesan tanggung jawab saya. Ya. Saya akan evaluasi. Saya akan coba telusuri. Mohon waktu dulu ya. Kalau kemarin kan ya mohon maaf. Kalau seandainya saudara-saudara tidak nyaman, mohon maaf ketidaknyaman ini. Selesai persoalan. Nggak kekurangi kehormatan seorang gubernur. Kalau seorang pemimpin dia itu terbiasa cuci tangan, tentu anak buahnya merasa ini harus jaga diri sendiri nih. Makanya Tiga penempatan birokrasi di eselon 2, eselon 3 itu tidak berdasarkan merit system. Merit system itu jelas. Ini Om Riki ini kepala dinas kabit di PU misalnya. Passionnya jelas. Lah diproyeksikan menjadi kepala dinas. ya. Nah, kalau hari ini enggak. Pak Riki kasih atau kabit kerjanya bagus, serius, disiplin. Ketika dibutuhkan sekian tahun mesti ada promosi jabatan di kabit eselon 3 misalnya. Yang lain jadi eselon 3. Ini Kadang-kadang anak buahnya yang tahu dia karakternya. gantung nih, bingung sendiri. Hari ini sudah 8 kepala dinas dari Pemko Padang. Itu katakan Pemprov Sumbar serasa Pemko Padang. Oh, sepertinya Pak Gubernur belum move on dari teman-teman lama. Nggak tahu juga. Saya pikir tidak persoalan konsekuensi dari menang pilkada. Ya. Tapi bagi saya mewakili masyarakat, saya pemilih saya 16.227 Om di Kota Padang. Aspirasinya saya tangkap begitu. Silakanlah konsekuensi menang. Tapi kasih kami karya. Kasih kami kualitas pelayanan. Mau Anda semuanya mau ini segala macamnya terserah. Tapi kasih kami karya. Tapi Kasih kami kebanggaan. karya dan kebanggaan itu belum kelihatan, Pak. Nah, itu lah yang supaya nanti kan observasinya gitu kan. Tingkat kepuasannya berapa begitu. Iya. Saya pikir perlu ada juga logika-logika yang bisa memprovokasi dalam artian tanda petik yang positif. Secara Kalau kita terlalu banyak basa-basi dan bersilat lidah selesai kita. ya. Negara tetangga bukan negara ya, Pemprov tetangga Jambi itu sudah sampai 7% pertumbuhan ekonominya. Jambi 7%. Ya. Riau juga, Riau lah jelas lah, udah dari kita. Kita nomor 3 sebelum Bengkulu, Lampung, baru Sumbar. Kontribusi ekonomi kepada pertumbuhan ekonomi kita terbesar Sumatera Barat ini apa, Bang, potensinya? Dari struktur PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, masih di sektor pertanian. Pertanian. Tapi kontribusi kepada PDRB trennya cenderung turun. Turun tuh saya punya 2018 sekitar 26%, hari ini udah 21,20% sekarang. Karena waktu kita orang pertanian. Trennya turun. Itu yang saya coba mempertanyakan. Gubernur kita sarjana pertanian. Ya, gubernurnya Sarjana Pertanian, anggaran pertanian sudah 10%, 2020 600 miliar, 2021 600 miliar, 2022 lebih kurang 650 miliar, 2003 ini 700 miliar untuk sektor pertanian. Tapi data BPS yang dirilis pada 22 Februari 2023, tren kontribusi sektor pertanian kepada PDRB itu 1% per tahun. Anggarannya naik, hasilnya turun. Nah, saya mengasumsikan jangan-jangan menunya yang keliru atau resepnya yang tidak pas. Ya. Nah, atas dasar itu kita minta evaluasi ke Bapeda. Hei Bapeda, evaluasi dong. Nak nendang nih. Jadi data BPS loh. Ada apa sih gitu? Itu yang perlu kita. Jadi sehingganya memang kewenangan yang ada kita itu memang kita optimalkan untuk mencapai tujuan bersama, kemaslahatan umat, Ya. kesejahteraan bersama.
Nah, ukurannya adalah merasa bahagia enggak Sumatera Barat? Ya. Ketika kita dipukul oleh isu intoleransi, kita diam aja. Kita dipukul sebagai narkoba, kita juga cengar-cengir aja. Kita HIP juga tinggi, kita cengar-cengir juga. LGBT kita juga trennya sudah naik segala macamnya. Kita masih berdoa saja. Nggak cukup dengan doa, Om. Harus ikhtiar dulu, Bang Riki. Ada hal teknis Nah, lah. yang pertanyaan bisa saya terkait seperti itu, mana konsepnya? Iya, betul. Mana peta jalannya? Gimana? Blueprintnya bagaimana? Kan seperti itu orang kampus melihatnya. Mana sih? Oh, ya, Grand actionnya mana? Sumber nggak kekurangan intelektual, Pak. Kampus aja kita ada berapa ya? Saya cemasnya sekarang para intelektual kita itu apatis. Karena nggak diajak. Ya persoalan aja kan persoalan ruang komunikasi yang dibuka. Kita nggak lihat tuh Bang ada Pemprov mengadakan FGD ngumpulin ilmuwan, ngomongin. Ya saya rindu seperti itu. Apa sih dari gagasan? Ada dialektika di sana gitu. Sebenarnya ya, Dengan wartawan aja nggak bisa membangun komunikasi yang baik, ayo deh. pendidikan kita punya UNP yang kuat. Anda tahu nggak, Pak Miki? Rata-rata rasio lama sekolah Sumatera Barat ini berapa? Berapa? 9,18 tahun 2022. Artinya di tamat kita ini S3 misalnya saya, tapi berteman atau saya S3 misalnya, kan S3 itu berapa tahun tuh? SMP, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kan lama tuh berapa tahun. Tapi berteman dengan 4 orang yang tidak tamat SD misalnya, dibagi dia SMP 9,18 tahun. SD 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, 9 tahun, 18 Dia kelas SMA. gitu Om. Jadi kita profesor, doktor, tapi kebanyakan tetangga kita itu tidak sekolah. Ayo deh. Ya. Ya kalau saya sih boleh menyarankan Bang, boleh titip pesan ya Bang ya. Aspirasi ini. Kita rindu juga Bang dialektika di Sumatera Barat hidup dalam pengelolaan pemerintahan. Bang, kalau dulu tuh kan Kirim dong WA sama gubernur. nggak dibaca Bang. Pak Gubernur, kita diskusi dong ini kan. Kita ada satu grup bersama beliau tapi Persoalan kesehatan, persoalan pertanian, persoalan investasi, persoalan hubungan pemerintah pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, hubungan dengan kepala daerah kabupaten dan kota. Persoalan BPJS masih cakupan BPJS kita masih 85%, stunting kita 24%. ini isu juga nih belakang stunting. Ada ya? Kita banyak PR sih Bang. Buruk. Karena HIV ini juga ngeri nih. Buat. Kenapa dia berani mengatakan seperti? Karena memang data. Ya mungkin kaum-kaum yang membela penghuni Istana Sudirman, mari bantah. Silakan. LGBT juga kemarin tuh Bang. Ya kan? Padahal kita bilangnya daerah yang paling anti LGBT. Bahkan ada kalau udah ngomong capres-capres Tapi kemarin tuh memang- goreng-gorengan. Tapi memang teman-teman ini kan juga apakah enggak tahu, enggak sadar atau memang by design, saya bingung juga. Saya pada kegelisahannya seperti itu. Saya kadang-kadang saya mulai pikir ngapain ini diurus lagi gitu. Kenapa jadi pendengung? Jangan-jangan. Daerah kita ini saking banyaknya masalahnya bingung ngurainya mulai dari mana, Bang? Abang sendiri lihat gimana, Bang, di provinsi, DPRD provinsi? Saya pikir juga tidak. Ya contoh Saya misalnya ginilah ya. Ya, andai kata saya punya kewenangan lebih nih, eksekutor, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, peta mapping, daftar inventarisasi masalah, tentu sudah ada di benak saya. Nah, ketika saya tidak sanggup lagi memikirkan, ada ahli-ahlinya yang saya undang. Saya maunya pertumbuhan ekonomi tahun besok tuh naik 2 digit loh. Saya tidak mau tahu. Hei Pak Kadis, ini lakukan. Kalau ada persoalan regulasi, lapor sama saya. Ada kendala operasional, lapor sama saya. Saya koordinasikan dengan lintas OPD atau lintas instansi vertikal misalnya, kepolisian, kejaksaan, atau saya juga TNI misalnya kan. Atau ada hambatan apa? Itu saya katakan eksekutif kontrolnya nggak jalan optimal. Kenapa tidak jalan optimal? Karena memang cenderung nyanyi aja. ini menarik nih. Para penonton ruang terang politik ini bukan dalam rangka goreng-gorengan ya, tapi ini kan memang ada kegelisahan juga kita. Yang pro itu kan. Nah, kalau perlu juga diskusi langsung juga boleh gitu. Istana ini menarik nih, berat nih. Pihak istana mau Bukan ngomong. nantang-nantang gitu loh, Pak Riki. Tapi saya pikir kita harus tradisikan dialektika berbasis data. Ya. Dan mimpi kita seharusnya sama gitu. Untuk menghebatkan, mengharumkan, dan membanggakan sebagai warga Sumatera Barat terhadap daerahnya. Itu yang penting.
Makanya ada ruang terang politik, Bang. Ya. Nah, ini ada dialektika hidup. Ini jualan nih. Jangan lupa like, subscribe, and share ini Karena channelnya Bangki nih. Postra nggak mau hanya kerja-kerja riset, kajian, katanya juga mau mewarnai. Oke, Bang, sangat banyak sekali, Bang, informasi yang kita dapatin. Ya, Sumatera Barat adalah daerah kita. Itu yang paling penting dulu. Jangan dilihat ini sebagai ini ya, kayak lagi serang menyerang, enggak juga, karena kita memang mau ikut terlibat memikirkan daerah kita. Nah, ini kan cara dan perannya itu kan beda-beda. Kalau kami, peran kami ya dengan cara kami ini juga dengan mencari informasi nih, Bang, mengajak Abang ngobrol sebagai DPRD provinsi yang menurut kami cukup banyak lah memahami persoalan tadi terkait Masjid Raya dan perekonomian. Karena Komisi 5, sekali lagi saya konfirmasi ya, Komisi 5 membidang itu, maka kita undang, bukan karena beliau Gerindra nih. Mungkin ada closing statement kali, Bang. Pesan nih. Ya, saya pikir saya memang ini kan juga bagian dari kegiatan ekonomi kreatif, saya pikir ya, karena kemarin juga kita buat perda ekonomi kreatif. Wacana-wacana udah tetapkan wacana-wacana dan dialektika melalui podcast, melalui media digital seperti ini memang harus kita buka ruang ya. Dan pemerintah memang mesti memfasilitasinya begitu dalam sesuai dengan kewenangannya begitu kan. Harus ada apresiasi dalam menjamurnya ekonomi kreatif kita. Karena memang demikian, anak-anak muda kita yang tamatan kuliah, tamatan SMA, SMK misalnya. Kalau dulu mungkin keangkatan saya ini, seumur saya ini masih berharap menjadi PNS karena masih ada pembukaan lowongan PNS misalnya, kita nunggu jurusan kita dana per tahun gitu kan. Hari ini kan memang sudah moratorium penerimaan PNS misalnya kan. Yang guru-guru honor aja enggak bisa kita angkat. Ada juga skema P3K, tidak ada skema pensiunnya begitu. Belum lagi 5 ribuan honor guru kita itu yang hanya dibayar 50.000. Kemarin kita sepakati naik jadi 70.000 per jam. Sejak Januari sampai hari ini belum dibayarkan oleh gubernur. Iya. Sedih enggak? Sedih enggak? Kendalanya apa sih, Bang? Itu kan kasihan guru-guru kita udah ya maksudnya Kata orang dinasnya kan apa namanya orang agak dari OPD-nya itu tunggu pergub gitu. Nah, saya enggak peduli, saya persoalan administrasi kan persoalan Pemprov. Anda eksekutor begitu kan? Bagi saya ini sudah kita sepakati. Secara politik anggaran final gubernur dan DPRD lah bersepakat, anggarannya sudah ada. Dalam konteks evaluasi terkait ini oleh Kemendagri lolos evaluasi APBD. Kita tetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD 2023. Di sana ada item peningkatan honor para guru-guru honor yang jumlahnya mendekati 6.000 itu. Dari awalnya 50.000 per jam, kita sepakati naik menjadi 70.000 per jam. Fakta hari ini masih dibayarkan di angka 50.000 per jam. Yang seyogyanya haknya itu 70.000 per jam. kemarin itu disepakati 70.000, Ya. faktanya dibayar 50.000 dan itu sampai sekarang belum dibayar. Belum dibayar sejak Januari. Karena faktor administrasi. Pokoknya tidak dibayar aja lagi gubernur. Katanya ada pergub yang belum Pak. Nggak urusan saya. Harusnya ini Apa sih persoalan jangan masalahnya? pernah terjadi. Atau cukup nggak surat keputusan? Tentu harus keseriusan dan kesungguhan menyelesaikan. Tidak ada tidak selesai. Kalau seandainya memang kita serius sungguh-sungguh, Kalau katakanlah alasannya karena pergub itu kan selesai di istana sebenarnya. Mas. saja. Bisa saja. Saya pikir ada juga saya dapat diskusi dengan cukup surat keputusan aja. Karena memang secara politik anggaran dah halal dia. Iya. Secara skema perencanaan keuangan daerah. Kontrol dari Kemendagri yang evaluasi APBD ini boleh apa tidak lah macamnya lolos, tidak ada masalah, disetujui oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Anggaran Daerah misalnya konteks seperti itu. Terus anggarannya sudah ada, kita sepakati ketika pembahasan APBD yang kita sepakati per 30 November 2022. Evaluasi Januari bukan usah buat ininya administrasi untuk mengoperasionalkan seperti itu. Apa yang salah? Angkanya sudah ada, jumlahnya sudah ada. Kenapa tidak dibayarkan? Tapi katanya mau menyelamatkan, mau melayani rakyat. Karena ini kasihan juga. Rakyat guru honor aja tidak bisa Anda layani. Itu honornya berapa? Tapi malah pembayarannya juga. Jadi saya sendiri telat, pun juga kan? nggak jelas ini. Ini bisa-bisa saya mengatakan disorientasi juga nih pikir gitu kan kawan ini kan. Ayo deh, apa yang lebih parah dengan disorientasi memimpin negeri ini? Ya kita berharap ini Nah, gubernur segera dibayarkan. Kasihan juga Bu guru-guru honor kita, sudah honornya nggak seberapa.
Pembayarannya juga guru honorer itu bulanan nggak Bang ya? Ya terima per bulan. Berapa dia per jam per bulan? Dia kan punya jatah itu. Tiap guru honorer kan ada catatannya, ada depodik segala macam ya, daftar pokok pendidikan, terdaftar di kementerian juga. Berapa dia belajar rombel, berapa jam itu kan sudah ada kalkulasinya. Dia terimanya per bulan, iya. Yang belum dibayar bulan sekarang. Sejak Januari sampai sekarang. Yang kelebihan sepakati 20.000 per jam itu seharusnya terimanya 70.000 per jam kalkulasinya. Ya ini mudah-mudahan ini didengar nih ya, untuk segera. Udah disampaikan, udah didengar. Iya. Mana tahu nanti setelah kita bahas di sini nih Bang, ini didengar nih Bang. Kita berdoa. Ya. Semoga para pengambil kebijakan, termasuk juga DPRD ya, tapi eksekutor segerakanlah mengeksekusinya. Ketika itu kepentingan banyak orang. Ketika itu untuk menghebatkan Sumatera Barat, mengharumkan nama Sumatera Barat. Do it, no. Kenapa demikian? Untuk OPD, sudah DPRD lah bersepakat agar tunjangan tambahan penghasilan itu naik. Untuk kepala dinasnya 30 juta per bulan. Kita coba naikkan, kita sepakati 25 juta per bulan. Itu di luar gaji, tunjangan perjalanan dinas dan lain-lain. Cukup. Nah, mungkin kita silaturahmi juga dalam konteks seperti itu, saya apa yang diberikan oleh negara fasilitas moral dan material kepada negara sesuai dengan tupoksi saya sebagai anggota DPRD, ada nggak keseimbangan itu ya? Nah, itu muhasabah, merendungi diri. Oh iya dong, karena pertanggungjawabannya di akhirat Om. Kan ini doa kita aminkan. Iya, harus dong. Maju lagi provinsi Bang, pileg. Ya, Presiden ini saya mohon dukungan doanya. Padang dong, Sumbar 1, Kota Padang. Amin. Baik, Bang, terima kasih Bang. Oke, sip. Di ruang terang politik. Informasi, banyak hal pembelajaran, insight dari Bang Dayat. Mudah-mudahan ini didengar semua stakeholder dan segera menyelesaikan persoalan ini, karena Sumatera Barat kita pengen tadi cepat hebatnya ya Bang ya, kembali di kita banggakan. Terima kasih Bang Dayat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.